mencari budaya positif mungkin mudah untuk atau sering kali didengar ya. Tapi seperti apa budaya positif mungkin nanti kita akan bahas mulai dari hal yang berkaitan dengan hal ini. Ini adalah pertanyaan yang mungkin pernyataan yang bisa kita jadikan apakah budaya positifnya seperti apa. Setujukah kita jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju. Oh ya. Setuju nggak ya? Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Setuju Bapak Ibu? Yang setuju ada yang tidak. Oh, baiklah. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana? Setuju. Ya, Bapak Ibu pasti suka memberi penghargaan. Ya. Nah, dari ketiga pernyataan tadi, apakah ini benar-benar sudah sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara ya? Di mana harus mengedepankan murid-murid sesuai dengan peraturan. Nanti kita bahas ya, Bapak. Ya, ini coba Bapak Ibu sudah memegang kertas kan? Ya, kertasnya dipegang, kemudian dikepal, anggap itu sebagai benda yang berharga. Ya, ya, coba berpasangan. Oke, yang satu mencoba berusaha mengepal sekuat tenaga, kertasnya anggap itu tuh uang 100.000 ya. Yang satu berusaha merayu, memohon gitu ya supaya dibukakan silang itu dan si kertas yang tadi yang anggaplah itu uang itu berhasil untuk didapatkan. Ya coba. Ya, ya gimana Bapak Ibu? Salah di video. Ada yang suka? Nggak mau. Ada yang nggak mau? Ada yang suka? Susah. Oh susah, ya. Nah, ini ada yang susah, ada yang nggak mau gitu ya. Ada juga yang mau, enggak. Ya, pada dasarnya ketika kita ingin membuka kertas tadi, nah yang satu memohon supaya buka yang satu ingin nggak mau gitu. Kira-kira ketika ada yang mau membukakan atau yang nggak mau, apa tuh alasannya? Oh ya, baik Bu. Ibu karena mempertahankan hak. Yang ini tidak mau dikasihkan karena bukan yang pengen dikasihkan ke orang tersebut gitu ya. Ya, jadi pada dasarnya ketika kita ingin membukakan itu gimana kita kan? Mau kita mengizinkan ataupun tidak. Nah, itu kontrolnya ada di kita. Betul? Ya, Bapak. Oke, ini berikutnya nih. Contoh. Ya, Bapak Ibu. Seperti kita terhadap siswa atau murid kita seolah-olah bahwa kita menguasai mereka. Ya, anak-anak silahkan berdoa. Teman-teman silahkan mulai mengerjakan tugasnya. Lalu mereka memulai. Padahal semua itu tidak benar bahwa kita yang mengontrol murid. Ya. Semua itu hanyalah sebuah ilusi bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa. Pada kenyataannya seperti kertas tadi, bahwa kita tidak bisa memberikan kertas itu tanpa izin kita. Ketika kita membukakan bukan karena dia memohon sebenarnya, tapi karena kita mengizinkan kertas itu untuk dimiliki olehnya. Sama juga seperti siswa. Siswa sebetulnya mengizinkan dirinya untuk mau diinstruksikan oleh gurunya. Buat apa gitu? Ya karena ada sesuatu yang ingin dia raih. Mungkin dia pengen bisa, mungkin dia ingin mencoba, apapun itu. Ya. Jadi bahwa orang dewasa bisa mengontrol gitu ya hak atau bisa memaksa gitu, itu tidak betul keadaannya ya, Bu Bapak. Ya, ini adalah sebuah paradigma yang saat ini ada di tengah-tengah kita, di mana kita selalu berusaha ingin berpandangan orang tuh sama dengan pandangannya kita. Padahal kenyataannya adalah
mudah untuk orang sama dengan kita dan berkolaborasi, sama-sama memiliki satu frekuensi atau pandangan yang sama. Ya, nah, lalu bagaimana hubungannya dengan budaya positif? Karena hal-hal tadi itu hal-hal yang tidak positif ya Bu Bapak, di mana kita memaksakan kehendak kita supaya orang sama dengan kita. Itu hal-hal yang tidak positif. Lantas seperti apa budaya positif itu? Budaya positif itu lebih kepada perwujudan nilai-nilai. Nah, karena kita ada di lingkungan sekolah, jadi kebajikan-kebajikan atau hal yang baik, nilai-nilai baik yang ada di sekolah yang sifatnya universal. Jadi bagaimana sih kebajikan atau nilai-nilai tadi itu berpihak kepada murid, gitu ya, Bu Bapak. Nah, lantas terhadap apa kaitannya di sekolah dengan nilai kebajikan ini terhadap murid? Ini akan kita kaitkan dengan bagaimana si nilai-nilai kebajikan tadi ini selaras dengan dimensinya profil pelajar Pancasila yang menjadi kekuatan kita di sekolah, gitu ya, yang jadi konsep saat ini yang kita terapkan. Ya, dan konsep budaya positif ini ada beberapa. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya. Bapak Ibu pernah mendengar istilah semuanya? Atau ada yang belum? Belum. Ya, yang penting belum ya, Bapak. Ya, segitiga restitusi ya, Bapak. Ini hal yang mungkin agak unik dan baru dengar ya oleh Bapak. Ya, perubahan paradigma belajar tuh seperti tadi ya contohnya. Ilustrasinya seperti kita mengepal kertas atau ilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa sih? Gitu. Sebenarnya disiplin positif ini asal katanya tuh, asal istilahnya disiplin positif itu sebetulnya artinya belajar. Belajar hanya saja ada sedikit pergeseran. Ada sedikit pergeseran di budaya kita bahwa disiplin itu sesuatu yang kita menginstruksikan orang lain dan berharap orang lain itu patuh terhadap yang kita instruksikan. Nah, ini pergeseran yang ada saat ini. Ya. Nah, sebenarnya apa sih makna disiplin? Disiplin ini adalah kemampuan memerintah diri ya. Jadi yang tadi itu mengontrol diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu sebenarnya jadi terhadap diri, munculnya dari diri. Di mana nilai-nilai yang kita hargai itu ya tentunya nilai-nilai kebajikan yang termaktub atau berada dalam nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila ya Bu Bapak. Ada berapa Bu Bapak? Profil pelajar Pancasila? Ya betul, 6 ya. Apa saja? Ya, bertakwa, apalagi Pak? Mendorong, mandiri, apalagi Pak? Ya, bergotong royong, berkomitmen global. Kritis. Ya, betul, kritis. Nah, lantas apa yang mendorong seseorang untuk bisa memiliki budaya positif itu, Bapak? Ini ya. Jadi ada nilai-nilai motivasi intrinsik. Intrinsik itu bedanya apa? Motivasinya dapat dari diri kita. Terus kalau ekstrinsik, ya dari luar ya, Bapak. Nah, apa sih yang menyebabkan seseorang itu munculnya sebelumnya kenapa bisa ada yang munculnya dari intrinsik, ada yang dari ekstrinsik? Ini sebenarnya. Ya. Jadi ini sebab kenapa seseorang punya motivasinya dari luar dirinya atau ekstrinsik dan dari dalam dirinya atau ekstrinsik. Nah, contoh nih, pemicu yang membuat seseorang punya motivasi dari luar ini penghargaan. Makanya istilahnya dihukum oleh penghargaan yang Bapak. Karena penghargaan ini sesungguhnya berdasarkan penelitian ini pengaruhnya jangka pendek. Jadi saat ada hadiahnya aja, gitu. Kalau enggak ya udah. Gitu. Kemudian nggak efektif juga karena hanya sesaat sifatnya. Dan ini penghargaan ini bisa merusak hukuman. Ya, jadi atau konsekuensi karena melanggar atau apa gitu ya. Kemudian mengurangi kualitas juga ya Bapak dan mematikan kreativitas. Jadi orang tuh karena ada uang ada hadiahnya. Paling kalau hadiahnya uang ya Bapak
siswa bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya dengan tanpa melukai perasaannya siswa, tanpa membuat dia terpojok, tanpa melukai dia, tapi benar-benar dimunculkan. Kemudian nanti ini yang akan kita bahas juga ya. Yang next. Nah, kita sudah membahas tentang motivasi. Selanjutnya adalah adanya keyakinan kelas. Ini bagian dari konsep budaya positif. Ya. Keyakinan kelas ini sesuatu yang semacam peraturan kelas, Bu Bapak. Bedanya apa sih? Bedanya dari apa? Kata-kata ya. Yang satu keyakinan, satu peraturan. Itu. Ya. Nah, keyakinan kelas ini lebih kepada oh ya, kayak kita bahas dulu peraturan kelas ya, maaf Bu Bapak. Kalau peraturan kelas, Bu Bapak sudah dong di kelas bikin ya banyak 1, 2, 3 gitu ya bersama-sama. Ya siswa nah ini ada contohnya nih, harus menghormati guru dan sesama teman sekelas ya, bisa. Dilarang membuat kegaduhan di dalam kelas selama proses belajar mengajar. Nah, kemudian apa lagi? Misalkan membuat catatan di dinding ataupun di meja merupakan hal terlarang. Nah, kemudian tidak boleh terlambat, dilarang membolos. Ya, kata-kata cenderung memaksa. Kemudian muncul biasanya cenderung idenya dari guru biasanya. Ya betul ya Bu Bapak, idenya dari guru. Nah, seharusnya ini adalah sebuah kesepakatan kelas yang tidak hanya muncul dari gurunya saja, tapi adalah muncul dari sama-sama satu warga kelas. Murid dan guru bareng-bareng membuat keyakinan kelas ini. Nah, peraturan kelas itu sepertinya cenderung gitu, memaksa, kemudian nilainya rada-rada kata-katanya kurang bikin nyaman, gitu ya, kadang terkadang tidak positif tuh, dilarang gitu ya. Nah, seharusnya seperti apa? Nah, yang tadi kita ubah nih. Keyakinan kelas ini contohnya, mari menghormati guru dan sesama teman sekelas. Nah, gitu ya. Kemudian menjaga suasana nyaman di kelas selama proses belajar mengajar berlangsung untuk menghormati siswa yang lain. Kemudian mari menjaga kebersihan meja dan dinding kelas kita agar bersih dari coretan. Yang sebelumnya itu apa? Sebelumnya kan membuat coretan di dinding ataupun di meja merupakan hal yang terlarang. Nah, kata-katanya diubah, jadi harus positif ya. Mari hadir tepat waktu. Nah, ini perubahan dari mana? Dari tidak boleh terlambat. Kemudian bersemangatlah hadir ke sekolah, gitu ya. Kata-katanya tidak dilarang membolos. Dilarang apa? Dilarang buang air di sini, buang sampah di sini. Tidak positif ya, berarti itu bukan keyakinan kelas buat saya. Oke, keyakinan kelas ini sebentar ya Bu Bapak. Ya, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Artinya sebenarnya ada nilai rasa yang sifatnya tidak memaksa, tapi mengarah ke situ, gitu ya. Kemudian pernyataannya udah pasti positif, nggak mungkin nggak positif kalau ini kelas. Dan semua warga mengiyakan dan ikut terlibat. Bener ya gini, gitu. Yuk kita mau nggak kalau semuanya mejanya bersih, dindingnya bersih, gitu. Senang kan, gitu. Iya mau ya, yuk kita buat kesepakatannya gitu. Maka dibuatlah tadi, mari jaga kebersihan dan kebersihan meja dan dinding kelas kita. Contohnya seperti itu ya, Bu Bapak. Testimoni yang buat apa ya? Ya, setelah kita membahas dari keyakinan kelas, konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Biasanya kita tahunya apa, Bu Bapak? Kebutuhan dasar manusia apa biasanya? Sandang, pagi, pangan, mapan ya. Ya bisa gitu ya. Kebutuhan primer, tersier, gitu ya, sekunder. Ya, kebutuhan
waktunya harus benar-benar bagus gitu ya, agar ideal. Kemudian yang berikutnya terakhir adalah penguasaan. Jadi kita memiliki suatu hal yang kita merasa bahwa kita berkuasa atas itu, gitu ya. Seolah seperti itu, padahal belum tentu begitu juga gitu ya. Tapi rasanya kuasanya kalau kita merasa punya sebuah penguasaan. Nah, nih Bapak contoh nih kebutuhan dasar manusia ini. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kira-kira apa coba pilihannya? Kebutuhan cinta kasih sayang, kesenangan, penguasaan, atau kebebasan Bapak? Ini apa? Cinta dan kasih sayang. Ya betul, cinta dan kasih sayang. Kita lihat dulu ya. Benar kan jawabannya? Begitu baik wangi punten aku Bu. Oke, berikutnya nih, Bapak tes lagi ya. Nih, aku hebat kan bisa bikin ibu Bapak, ibu kejar, ibu guru kejar aku. Nah, dia kan merasa diri hebat tuh. Apa tuh? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa coba Bapak? Videonya ada kesalahan. Ya, coba kita lihat jawabannya. Penguasaan, coba kita lihat. Wah, betul ibu bapak luar biasa ini ya. Bapak ibu calon guru pengganti akan lulus ini ya, luar biasa. Lagi, nah ada lagi. Aku bosen belajar mulai terus di dalam kelas. Kira-kira nih apa nih? Kalau kayak gini, bapak. Kebebasan. Kebebasan. Yang lain, coba kita lihat ya. Apa nih? Nah, ya ini adalah kebebasan. Pintar-pintar, insya Allah ya. Oke, berikutnya. Oh, cuma ada segitu ya itu tadi. Oke, setelah kita tadi mengenal konsep budaya positif dengan kebutuhan dasar manusia, konsep berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, Bu Bapak, nih ada penghukum, pemohon bersalah, ada sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira yang mana nih yang sering? Kalau saya sih menghukum ya Bapak. Bapak yang mana? Atau pembuat rasa bersalah? Ya, oke, sama kayak saya juga sering bikin rasa bersalah. Nah, teman juga ya, saya juga kadang jadi teman gitu ya. Oke, nah yang ini apa? Pemantau dan manajer ya. Oke, nanti kita bahas ya Bu Bapak. Ya betul, pemantau dan manajer itu yang memang mungkin asing atau baru ya. Ya, penghukum. Nah, Ibu Bapak, penghukum ini lebih kata-kata atau hal yang disampaikan, kalimat yang disampaikan ke murid ini lebih kepada suatu hal yang bernada tinggi. Kalau anak-anak sekarang bilang gas gitu ya. Contoh, patuhi aturan saya, atau awas ya kalau nggak dikerjain nilainya dikurangi. Oh, gitu ya Bu Bapak. Atau kenapa sih kamu tuh selalu aja salah gitu? Kenapa sih kamu tuh harus tidur aja gitu? Gitu ya. Atau selalu deh, pasti selalu yang terakhir kamu tuh ngerjain. Kamu pasti jawabannya paling banyak salahnya. Nah itu kata-kata yang memang biasa keluar dari seorang guru yang berposisi sebagai penghukum. Ya. Dan guru seperti ini senantiasa percaya biasanya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu caranya dia. Cara saya nih, pasti nih. Bisa jadi turun muridnya turun. Tapi motivasi yang tujuannya apa dari mana? Ekstrinsik, efektif nggak Bu? Iya, tidak. Jadi kalau seperti ini motivasinya ekstrinsik. Karena ya betul, karena takut. Yang berikutnya ini adalah membuat rasa bersalah Bapak. Dosa ini evaluasi buat diri saya pribadi ya. Karena rasa bersalah ini luar biasa ya Bu Bapak. Jadi contohnya ya kata-katanya gini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali sih ibu harus bilang sama kamu ya? Ini tuh
ya, karena membuat rasa bersalah. Dan saya pernah melakukan ini, sering melakukannya. Sama ya. Terus atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, wah ini sering banget saya bilang sama siswa tuh di kelas tuh, paling sering ini. Coba kalau orang tua kamu, ya, kalau orang tua kamu tahu kamu kerjaannya di kelas main game nggak ngerjain, gimana coba? Ini sering banget tuh saya bilang, sampai kemarin tuh masih suka gini ya. Dan posisi ini mungkin murid akan memiliki penilaian buruk terhadap dirinya sendiri ya, merasa nggak berharga gitu, dan bisa jadi mereka ya sedih karena merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini pembuat rasa bersalah dulu. Ini banyak beristighfar saya ya Bu Bapak. Sama-sama ya. Berikutnya adalah sebagai teman. Nah, ini juga pernah saya lakukan, bahkan sering berusaha berbicara sesuai bahasa kaumnya katanya gitu ya, Bapak. Jadi ya biasanya bahasanya contohnya gini, ayolah bantu ibu. Ini sering banget saya katakan, teman-teman coba dong kerjakan tugasnya, bantu ibu buat punya data penilaian agar ibu bisa menilai kalian itu seperti apa. Ayo bantu ibu. Saya suka mengatakan ini di kelas. Kalau susah-susah tidak gercep ngumpulin tugasnya, atau ada yang masih banyak yang belum mengumpulkan tugas misalkan, saya suka berbicara seperti itu. Ayo bantu ibu, biar ada nilainya nanti saat diolah, biar nilai rapotnya muncul gitu. Ya, Bu Bapak seperti itu. Atau ayo, ingat gak ibu dulu pernah ngasih bantuan sama kamu kayak gimana gitu. Atau ibu pernah nolongin kamu kayak gimana. Nah, biasanya saya suka apa namanya? Ya suka berusaha kayak gitu juga gitu. Terus ya udah, sekarang nggak apa-apa, nanti lagi nggak boleh gini ya, terus bantuin ibu ya beresin ini ya, selesaiin gitu. Ya, kadang saya berusaha ya seperti itu. Tapi ternyata itu bukan sebuah budaya positif yang efektif juga, karena ada sisi negatifnya juga dengan posisi guru yang sebagai teman ini. Jadi kalau suatu saat gurunya nggak bantu, maka muridnya akan kecewa. Ya, ternyata ini bukan teman saya lagi, atau bapak bukan teman saya lagi, kayak gitu. Negatif itu kayak gitu. Kalau kita memang sebagai teman, kan kita suka bilang ya guru itu harus bisa jadi sebagai teman. Tapi betul memang ada waktu-waktunya kapan jadi teman, kapan jadi pengkumpul tadi ya, kapan jadi pembuat rasa bersalah. Mungkin ada juga bentuknya. Tapi kita harus tahu porsi mungkin ya, lebih ke arah situ. Nah, kalau murid sudah merasa sebagai teman terus dia kecewa sama gurunya karena ngerasa ibu bukan teman saya lagi, nah maka bisa jadi dia udah gak ngikutin lagi aturannya, atau ya gak mau lagi berbuat yang sesuai aturan yang diteruskan sama guru itu. Jadinya, tapi ketika misalkan positif, itu pun gak bagus karena si murid itu jadi ketergantungan nurutnya sama satu guru itu, sama yang lain belum tentu gitu. Jadi ini juga posisi yang tidak bisa abadi yang dibuat oleh yang dijadikan pilihan oleh seorang guru. Oke, berikutnya pemantau. Nah, posisi pemantau ini itu adalah seseorang yang mengandalkan bisa perhitungan, pencatatan by data gitu, ditulisin. Oh ini hari ini saya juga pernah melakukan ini. Siswa ini melakukan kesalahan apa ya di kelas. Siswa ini dapat apa ya di kelas, kebaikan apa rewardnya bisa. Oh dia aktif berarti dia dapat bintang. Oh dia berbuat salah berarti dia -1, misalnya apa bikin ribut gitu ya. Jadi sesuai kesepakatan tadi di kelas misal. Nah, biasanya kalau menegur muridnya nih cenderungnya gini, peraturannya apa? Kamu tahu nggak ini peraturannya gimana? Atau peraturan yang kamu tahu tentang ini apa? Atau apa yang sudah kamu lakukan? Jadi sebagai bentuk kekecewaan gurunya. Atau bapak, ayo kalau
mencoba punya sudut pandang sesuai diri kita, padahal setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing, harusnya kolaborasi gitu. Jadi menunjukkan lebih ke ingin mengontrol murid gitu sebenarnya. Jadi ini juga tidak bisa abadi atau tidak bisa dijadikan sebuah pilihan posisi guru yang tepat selamanya gitu. Mungkin bisa jadi sesekali ya oke gitu, tapi nggak bisa juga selamanya. Semua kasus diterapkan pada posisi pemantau ini. Yang berikutnya yaitu manajer. Ini adalah tadi kan ya, pemantau sudah tuh dibahas. Bisa dipahami ya Bu Bapak? Bisa. Ya. Jadi tadi kan Bu Bapak yang belum familiar itu pemantau dan manajer. Sekarang kita bahas manajer. Yang manajer ini, contoh kata-katanya gini. Kalau ada sesuatu yang bikin salah, biasanya dipanggil. Yuk, biasanya ditanya. Kamu tahu nggak sih kenapa ibu panggil? Misalnya diawali kayak gitulah Bu Bapak ya. Terus kamu paham nggak sih apa yang kita yakini di kelas? Ini judulnya lagi udah bikin keyakinan kelas ya Bu Bapak. Kamu tahu nggak sih apa yang kita yakini di kelas? Misalkan anaknya bikin salahnya ambil makanan itu aja maksudnya. Terus temannya protes misalnya. Kok makananku diambil sih gitu. Nah, akhirnya ribut lah ya. Ya akhirnya dipanggil tuh, diselesaikan. Misalnya kasusnya gitu. Kamu tahu nggak sih apa keyakinan kelas kita? Nah, gitu. Bisa ditanya tuh Bapak. Terus si anaknya jawab misalnya. Enggak Bu. Dulu gitu ya. Tapi iya atau enggak Bu. Lupa ya. Ingat nggak kalau keyakinan kelasnya? Coba baca lagi keyakinan kelasnya. Soalnya dibacain tuh sama temennya. Nah temen kan 2 orang berantem. Terus ya Bu, kita harus menghargai barang-barang milik orang lain. Nah, menghargai barang-barang milik orang lain. Kira-kira perbuatan kamu tadi menghargai tidak barang milik temennya itu? Ambil, campur, tahun makanan bismillah juga. Nah, ya ini lebih kepada dirinya dipahamkan begitu, dipahamkan. Atau kata lain, kemudian ketika misalkan dia sudah tahu ya oke nggak Ibu aku salah. Jika kamu yakini bahwa itu salah, kamu mau nggak memperbaikinya? Nah, habis dia disadarkan kesalahannya apa, kemudian diangkat tuh kehormatannya tuh. Kamu mau nggak? Kalau kamu tahu itu salah, kamu nggak memperbaiki itu? Cenderung anak kan cenderung ya deh aku mau gitu. Nah terus atau kata-kata lainnya, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau misalkan kalau kamu mau melakukan ini, kamu mau gimana? Jadi lebih ke hal-hal yang anakku udah tahu salah, terus apa yang mau diperbaikinya? Bersedia nggak memperbaiki? Ketika sudah bersedia, ayo apa yang mau dilakukannya? Nah begitu kurang lebih. Ya. Jadi kalau misalkan oke deh, aku minta maaf kamu salah gitu. Terus kalau boleh tahu kamu kenapa sih melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Gak apa-apa, ibu udah nggak akan marah. Itu kita harusnya menenangkan siswa ya, menenangkan murid karena bikin salah atau habis ngambil makan. Gak apa-apa, ibu juga pernah kayak gitu. So, dan disini bukan acara hukum-hukum, ibu pengen tahu alasan kamu membuat itu apa. Kan nanti akan tergali tuh. Ya. Kenapa tuh dia bikin? Dan baru disadarkan tadi. Tahu nggak itu salah? Ya, kalau udah gitu salah, terus gimana? Mau nggak memperbaikinya? Mau misalnya. Terus gimana caranya? Nah kayak gitu lah ya. Jadi kita tidak mengatur dia harus A, B, C, D, enggak gitu, Bu Bapak. Jadi seorang manajer ini menyadarkan dia tadi, kemudian dia mengatur perilakunya sendiri. Kita hanya ngarahin aja. So, terus mau gimana? Sesuai benar-benar kesanggupannya dia. Udah deh Bu, aku lagi mau gitu. Bisa bikin makanannya. Ya, bebas
wise teacher atau wisdom apa ya, pokoknya guru yang bijak kayak gitu ya. Nah Bu Bapak, setelah tadi udah konsep yang banyak kita pelajari, ada perubahan paradigma belajar, ini kalau betul-betul kelas ya. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ingat ya yang tadi, yang kita tuh suka mengubah paradigma bahwa disiplin itu sesuatu hal yang orang tuh harus taat gitu ya, sesuatu yang benar-benar ngatur orang. Padahal nggak gitu, harus muncul dari dirinya, ya karena tujuan, suatu tujuan, jadi bukan karena hukuman gitu ya, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia itu sangat berhubungan dengan disiplin positif. Jadi dia tuh tumbuh motivasinya dari dirinya atau dari luar dirinya. Yang harus kita tumbuhkan terhadap murid adalah mengarahkan supaya muncul ya dari diri ya, Bu Bapak. Kemudian tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebuah kesepakatan kelas yang nilai-nilainya positif ya. Dan ini sesuatu yang abstrak yang berkaitan dengan nilai rasa dan kenyamanan yang dirasakan oleh warga kelas, yang ini peraturannya atau kesepakatannya dibuat bersama-sama. Jadi tidak ada paksaan dari guru ataupun murid. Ya. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang tadi ada apa? Semangat ya. Ada apa lagi Bu Bapak? Ya, bertahan hidup, ya, kebebasan, penguasaan ya. Kemudian yang baru terakhir aja adalah posisi kontrol. Posisi yang ideal apa tadi? Ya, manajer ya Bu Bapak. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang tadi Bu Bapak kayaknya asing deh. Segitiga restitusi itu apa ya? Ya, jadi segitiga. Ya, ini tadi kan kita sudah belajar tentang motivasi yang muncul ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang mempengaruhi seseorang munculnya motivasi dalam berperilaku. Nah, yang terakhir itu yang paling bagus adalah restitusi. Nah, restitusi ini ada bentuknya segitiga. Nah, apa itu segitiga restitusi? Jadi restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dirinya, ya, dan berkolaboratif untuk mencari solusinya sendiri. Jadi Bu Bapak begitu, ya. Jangan sampai kita bikin tuh sesuatu hal yang ya selalu menyudutkan siswa ya. Nah, inilah segitiga restitusi Bu Bapak. Jadi segitiga restitusi ini proses ya, dialog yang kita jalankan dengan siswa Bu Bapak agar murid itu bisa mandiri dan tanggung jawab. Ini ada poin pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian habis itu memvalidasi tindakan, dan berikutnya itu menaikkan keyakinan. Tadi sebenarnya contohnya sudah dibahas, jelas nanti kita akan lebih perdalam. Oke, yang berikutnya adalah langkah pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu sebuah keadaan di mana kita seolah merasakan kesalahan yang dibuat oleh si murid tersebut. Tadi kan salahnya itu dia ngambil makanan tuh. Nah, jadi atau ketika dipanggil, ya dia salah bikin ambil makanan, kemudian dia dipanggil, pasti kan siswanya deg-degan ya, wow, aku dipanggil nih sama guru ini, sama Pak Firman gitu ya. Ya, jadi kamu Desi gitu dipanggil. Nah, ketika dipanggil tuh kita tanya kan, Dek, kamu tahu kenapa ibu panggil? Ya Bu, atau enggak Bu gitu ya, terus kayak gitu ya. Ya, bener nih gitu. Tapi biasanya cenderung siswa tahu lah kesalahannya apa, pasti tahu. Ya Bu tahu. Kira-kira kenapa ibu panggil? Bisa. Ya Bu, tadi aku ngambil makanan, jadi ribut nih sama teman sebangku aku misalkan. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ya betul. Tapi ibu panggil kamu tuh bukan buat ngakimin kamu. Sini. Kita cari solusi, jangan sampai gak nyaman di dua belah pihak gitu. Dan terlalu begitu saja dengan waktu ya, tapi hatinya mengganjal. Itulah maksudnya. Ini adalah posisi menstabilkan identitas itu begitu.
dengan perbuatan kamu ini. Ya Allah Bu, misalkan tidak menghargai barang-barang milik orang lain, misalkan ya Bu, tapi saya sesuatu gitu ya, ya Bu saya salah, ya Bu itu nggak menghargai barang milik orang lain, ya Bu. Biasanya gitu ya Bapak. Sadaya kegiatan pengajaran parantos rengseng, tidak sadaya biasa wangsul kapubina sewan-sewanan, kekenging hilang, jaga kesehatan. Ya, langkah yang terakhir adalah ketika kita sudah siswanya menyadari kesalahannya, kemudian tahu, kemudian so keyakinan kelas yang mana nih yang dilanggar gitu kan. Ya Bu, udah menghargai barang milik orang lain. Nah, berarti kan siswa tuh udah tahu tuh kesalahannya apa. Lalu emang harusnya kayak gimana gitu. Nah, ya, disadarkan. Ya harusnya izin dulu Bu, misalkan. Ya harusnya bilang dulu Bu, misalnya. Jadi itu kan harus. Atau kalau misalnya saya bilang, ya nggak tahu Bu, kira-kira kalau itu barang milik orang, biar bisa dimiliki harus gimana? Nah, diarahkan untuk dia berpikir. Ya harus bilang Bu, minta izin dulu Bu, pasti kan dia begitu. Ya Bu Bapak. Jadi apa namanya? Ketika sudah dia tahu, ya sudah. Terus tanyakan. Cara kamu memperbaiki ini gimana? Kan temennya pasti tadi kesel ketika makannya, bisa jadi makanan itu makanan favorit ya nggak? Gitu. Nah jadi ditanyakan lagi. Ya udah Bu, saya mau minta maaf ya teman, yo. Jadi sampaikan permintaan maaf. Jadi teman yang diambil itu kan mendapatkan permintaan maaf. Terus ngapain lagi kamu? Ngapain lagi? Ya udah, nanti aku gantiin makanannya, makanan yang sama. Ya nggak sama lah, pakai kerupuk ya, kalau sama batagor aja ganti bisa. Ya boleh, sepakatannya gimana? Tergantung kesanggupan si anak tersebut, murid tersebut. Jadi ya udah, kan paling biasanya temennya udah kira-kira gitu, misalkan begitu ya, Bu Bapak. Jadi ketika itu sudah selesai ya sudah, nanti lain kali kamu tidak boleh seperti itu lagi. Nah kira-kira sisanya bakal nyaman nggak kalau seandainya begitu gitu ya? Nyaman ya Bu Bapak? Ya udah. Kurang lebih seperti itulah yang memang harus kita budayakan di kelas. Ya, terima kasih Bu Bapak sharingnya atas waktunya. Ini adalah pemaparan terakhir dari diseminasi budaya positif. Semoga bermanfaat. Ya Ibu Bapak, terima kasih. Ya, demikianlah Bapak Ibu di pertemuan kali ini mengenai diseminasi budaya positif dan apa yang sudah kita sharingkan bersama. Mudah-mudahan ini semakin membuka pencerahan kita bagaimana menentukan hukuman, konsekuensi, sehingga hukuman yang diberikan ataupun konsekuensi yang diberikan itu merupakan suatu hal yang bisa mendidik dan mengangkat ketepatan dari menghukum ataupun yang dihukum begitu ya, bukan hanya sebatas hukuman semata yang kita kenal sebagai restitusi begitu ya. Dan masukan dari Bapak Ibu sungguh sangat bermanfaat. Semoga kita sama-sama bisa mengaplikasikan ini dalam keseharian pembelajaran kita dan membawa sekolah kita ke dalam perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Tridamayanti, guru SMK 4 Padalarang, mengucapkan terima kasih kepada para calon guru penggerak angkatan 9 yang sudah menjadi narasumber dan menyampaikan tentang materi budaya positif. Itu sangat membuka
pengetahuan kami untuk melakukan keberpihakan pada murid dalam mendisiplinkan dirinya di kehidupannya di sekolah sesuai dengan amanat dari Dinas Pendidikan. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Semoga ilmunya bisa kami terapkan secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber calon guru penggerak angkatan 9 yang telah memberikan wawasan pada kami tentang budaya disiplin positif. Luar biasa sekali, ternyata selama ini kami masih belum apa yang diinginkan oleh Dinas Pendidikan khususnya di pusat. Setelah menerima tentang materi budaya positif, kami merasa tergerak bahwa kami harus membimbing, menuntun anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan ke-9. Semoga sukses selalu, beri kami selalu inspirasi bagi guru-guru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Jamilah, tenaga administrasi sekolah di SMK Negeri 4 Padalarang. Saya mengikuti desiminasi dari CGP di SMK Negeri 4 Padalarang dan mendapatkan ilmu baru mengenai budaya positif. Semoga ilmu tersebut menjadi kemajuan bagi sekolah SMK Negeri 4 Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murti Sabto Wahyono, guru SMK Negeri 4 Padalarang, mengajar proyek IPAS. Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, saya diundang oleh guru-guru CGP Angkatan 9 SMK Negeri 4 Padalarang mengikuti kegiatan diseminasi sosialisasi budaya positif. Alhamdulillah, testimoni saya itu bagus banget, membuka mindset saya tentang apa itu budaya positif, bagaimana bisa dijalankan di sekolah kami. Ya, sebagai guru penggerak, mereka memaparkan dengan baik, dimulai dari perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, ya kalau salah ya. Dia kelahiran 1925 dari Cleveland, Ohio. Dia mengemukakan tentang 5 basic need manusia. Apa itu? Dari bertahan hidup, survival, terus rasa kasih sayang dan kebersamaan, belonging, power self atau kekuasaan atau harga diri, juga ada freedom, kebebasan, kemerdekaan, terakhir fun and enjoyment, kesenangan dan kenikmatan. Di bidang teori kontrol, di bidang pendidikan yang kami terima, yaitu ada 4 kategori, dimulai dari ilusi guru mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, padahal aslinya harus berasal dari kesadaran atau keyakinan mereka. Oleh karena itu kami di saat kemarin itu diarahkan tentang mengetahui dulu apa itu budaya positif. Jadi versinya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik atau berpihak pada siswa, murid ya, yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini akhirnya akan berkembang ke arah profil pelajar Pancasila. Kalau kurikulum 13 itu ada 18 karakter bangsa. Nah, di kurikulum Merdeka itu lebih ciut lagi. Cuman ya ada 6 profil pelajar Pancasila.
Nah, dimulai dari disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Selama ini kita mendisiplinkan anak itu dengan kekerasan, dengan paksaan. Harusnya memulai dari kesadaran. Contohnya dari upacara selalu delay, selalu telat. Ternyata anak masih belum sadar bahwa pentingnya nasionalisme dimulai dari upacara. Ya mungkin kedepannya sekolah kita bisa lebih maju lagi, di mana setiap kelas, nah nanti ada keyakinan kelasnya, disosialisasi lagi ke peserta didik. Tentunya lebih berat lagi untuk guru-guru penggerak angkatan 9 ini ya, bisa mengimplementasikan ke peserta didik. Nah ternyata disiplin positif itu nggak harus dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran diri bahwa pentingnya disiplin bersama. Disiplin dimulai dari kesadaran bersama. Jadi tujuan visi misi dalam upacara atau dalam suatu kegiatan, termasuk visi misinya sekolah, bisa tercapai dengan lebih cepat, lebih baik lagi, seperti itu. Dimana nilai semua itu berangkat dari nilai-nilai kebajikan yang dalam kurikulum Merdeka itu dirangkum menjadi profil pelajar Pancasila, ya, dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jadi nggak cuma ingat iman aja tapi akhlaknya kurang, tetap harus ada keyakinan dari kita punya Tuhan yang sama, yaitu Allah. Akhirnya dari situ kesadaran bahwa kita selalu dipantau oleh para pencatat. Apapun kesalahan kita akan dinilai, walaupun imajiner di kanan kiri kita, yang mau nggak mau harus menjadikan peserta didik bisa berakhlak mulia, terus bisa berkebinekaan global, karena Indonesia ada 34 provinsi, banyak kebudayaan, mau nggak mau harus saling toleransi, ya, bisa bergotong royong, terutama bisa mandiri, menyelesaikan masalah sendiri, juga bernalar kritis ketika terjadi sesuatu yang kurang baik. Oh, ini solusinya seperti apa, gimana cara memperbaikinya, gitu kan ya. Dan kreatif, karena bangsa ini harus diperlukan anak-anak yang kreatif. Dimulai dari mana? Dari sekolah, ya. Tentunya skup terkecilnya ada di kelas. Kalau di kelas berarti adanya keyakinan kelas, diarahkan, digiring anak-anak melalui keyakinan kelas. Kita simulasikan kemauan mereka apa sih untuk sekolah ini, kebiasaan mereka selama ini yang dianggap positif gimana, ya. Ujung-ujungnya budaya negatif mereka akan terkikis dan mengarah ke yang positif tersebut. Gambarannya dari mana mereka bisa membuat keyakinan kelas? Dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi, dari bertahan hidup, penguasaan, terus ada kebebasan, freedom, ada kesenangan, enjoyment, juga tentang kasih sayang. Nah, selama ini kita sebagai guru yang tadinya mindset bahwa guru itu menguasai, we are the law, kita adalah penguasa, pengontrol peserta didik, ternyata dikelompokkan. Gimana guru itu ada yang sebagai penghukum, siapa yang suka menghukum, ayo. Yang kedua menjadi teman, yang ketiga menjadi supaya si peserta didik merasa bersalah, mengakui kesalahannya, akhirnya merasa ketakutan, kita intimidasi supaya mereka ke arah yang positif, menjadi yang baik. Terus sebagai pemantau, lihat sana lihat sini, yang bagus itu sebagai manajer. Ya, kita sebagai manajer berarti mengelola, memanage anak menjadi yang lebih baik. Gimana caranya? Dengan cara memberikan ide gagasannya, dimulai dari pembiasan kelas. Nah, yang kelasnya belum bersih, bersihin dong, gitu kan. Adanya jadwal piket. Jadwal piket itu dibuat bersama, tidak sama gurunya, sama wali kelas, tapi bersama sama peserta didik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat
Siapa yang mau piket dari peserta didik, jumlahnya ada berapa, kita bagi 5. Mau nggak mau tentunya dari kebersihan dulu, terus nanti kenyamanan gitu kan ya. Dilanjutkan dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita guru harus tahu kebutuhan anak itu apa. Tentunya kalau ada 36 dalam satu kelas punya tujuannya tertentu, karakter tertentu, maka kita harus tahu ke arah mana anak ini kita kasih visi misinya supaya endingnya sama, yaitu menjadi peserta didik yang sukses, yang berakhlak mulia, berkarakter, dan mengikuti perkembangan zaman, terutama era digital seperti ini. Ya, dibuatnya dengan pertama membuat keyakinan kelas. Dari situ dikelompokkan, dijadikan suatu aturan yang disepakati bersama. Jadi aturan ini dilakukan dari siswa oleh siswa, tidak sepihak dari guru oleh siswa, seperti itu. Banyak sekali manfaatnya. Terima kasih untuk para guru penggerak, semoga sukses terus, tetap semangat walaupun Zoom terus. Jangan lupa makan, kalau sakit tetap harus sehat. Terima kasih. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.